Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim di mana saja berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat kembali bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i yang sore hari ini kita insya Allah akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-218 dengan tema mentadabburi makna hijrah yang hari-hari ini banyak disampaikan oleh para asatidz, para muallim, para khotib, dan juga banyak dibicarakan oleh umat Islam. Karena baru saja kita memperingati tahun baru Hijriah. Dan sekarang masih di bulan Muharram. Bulan yang pertama dari tahun Hijriah. 1443. Ayat ini berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu walladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharap rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ketika menjelaskan atau menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan antara lain dengan menuturkan asbab nuzul dari ayat ini. Di mana ayat ini memang latar belakangnya adalah pada pengiriman pasukan yang pertama dari umat Islam untuk mencegat kafilah orang-orang Mekah yang masih kafir, yang mereka banyak merampas harta milik umat Islam, bahkan mengusir umat Islam dari Mekah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh untuk mencegat mereka. Kemudian terjadilah konflik senjata
tanpa direncanakan sebelumnya. Nah, bulan yang terjadi konflik ini diragukan apakah masih di bulan haram atau sudah keluar dari bulan haram. Dalam baca lain, apakah sudah masuk bulan haram atau sudah keluar bulan haram. Reaksi orang-orang kafir Quraisy begitu hebat. Mereka menyalahkan Rasulullah SAW khususnya dan umat Islam pada umumnya. Bahwasanya umat Islam telah melanggar aturan bulan haram yang tidak boleh berperang di bulan itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan tindakan Abdullah bin Jahsh itu. Karena di samping terjadinya konflik senjata itu di hari yang masih diragukan, kejahatan mereka lebih besar daripada peperangan yang dilakukan oleh umat Islam atau konflik senjata yang terjadi antara umat Islam dan orang kafir itu dibanding dengan kejahatan mereka yang Allah menjelaskan di mana mereka membunuh umat Islam. Mereka mencegah orang di jalan Allah. Mereka mengingkari Allah. Melarang orang untuk masuk ke Masjidil Haram. Beribadah di Masjidil Haram. Bahkan mengusir orang-orang Islam dari tanah kelahirannya. Itu semuanya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh dengan pasukannya. Nah, ketika jawaban dari Allah membenarkan tindakan pasukan Abdullah bin Jahsh itu, kemudian para sahabat berkeinginan sekali untuk mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh itu. Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis yang belum menyatakan qala Ibnu Ishaq falamma tajalla an Abdullah ibni Jahsh wa ashabihi ma kanu fihi hina nazala al-Qur'an tama'u fil ajri faqalu ya Rasulullah anatma antakun lana ghazwah nuqta fiha ajrul mujahidin al muhajirin. Ya Rasulullah, kami sangat berharap mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh pasukan Abdullah bin Jahsh. Apakah kami tidak boleh juga berkeinginan untuk mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang telah berhijrah? Maka Allah menurunkan ayat ini. Fa'anzalallah azza wa jalla innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ikhwan akhwat, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan hijrah. Memang di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan soal hijrah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkat-tingkat penyempurnaan iman. Setelah yang pertama iman pada Allah, yang kedua sanggup berhijrah walladzina hajaru. Dan setelah itu sanggup berjihad. Jadi ini tahapannya semacam itu. Iman, kemudian hijrah, baru berjihad. Hal ini senada apa yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang, yang beliau memulainya dengan kisah yang terjadi pada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, di mana Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang dinukilkan hadis ini oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22. Beliau menjelaskan hadis yang cukup panjang. Antara lain, beliau menceritakan hadis yang bersumber dari Haris Al-Asy'ari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 perintah agar dilaksanakan, dan 5 tadi disampaikan kepada Bani Israel untuk dilaksanakan. Tetapi rupanya Nabi Yahya agak lambat dalam menyampaikan ini. Beliau masih menunggu-nunggu sikon yang tepat. Karena kita tahu bagaimana reaksi Bani Israel ketika mendapatkan perintah dari Allah. Karena agak lambat itu, Nabi Isa menyampaikan itu. Mengingatkan, wahai saudaraku Yahya, bukankah Allah memerintahkan kepada engkau 5 perkara, dan agar itu diperintahkan juga, disampaikan kepada Bani Israel agar dilaksanakan. Nah, kenapa Anda terlambat? Sekarang apakah saya saja yang menyampaikan atau Anda? Nabi Yahya kemudian menjawab, saya saja. Karena saya takut nanti Allah murka pada saya. Biar saya aja. Karena yang diperintahkan adalah saya, yaitu Nabi Yahya. Maka kemudian Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Hatta imtala al-masjid, begitu disebutkan dalam hadis tadi. Sehingga masjid itu penuh. Faqa'ada ala syaraf, maka beliau Nabi Yahya duduk di tempat yang tinggi, semacam bukit begitu. Kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian berkata yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada aku 5 perkara agar aku lakukan. Dan Allah merintahkan kepada aku agar disampaikan kepada kalian dan agar kalian melaksanakan. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, agar kalian menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan seterusnya, beliau jelaskan tentang hikmah tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kalian semuanya untuk sholat. Dan berjelaskan tentang hikmah sholat. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada kalian untuk saum, puasa. Kemudian beliau menjelaskan tentang hikmah saum. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada kalian, pada saya dan kepada kalian, agar melakukan sedekah. Dan beliau jelaskan tentang hikmah sedekah. Yang kelima, aku perintahkan berdasarkan perintah Allah kepada kalian agar kalian berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Dan beliau jelaskan tentang hikmah berzikir. Nah, baru kemudian Rasul menyatakan, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihin. Dan saya, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, memerintahkan kepada kalian 5 perkara yang Allah telah perintahkan kepadaku. Apa 5 perkara itu? Di sini disebutkan bil jamaah was sam'i wat ta'ah wal hijrah
wal jihad fi sabilillah. Ila akhiril hadis. Masih panjang juga hadisnya. Hanya tidak saya sebutkan. Jadi saya perintahkan. Demikian sabda Rasulullah SAW. Pada kalian 5 perkara. Pertama adalah dengan perintah berjamaah. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, taat. Yang keempat, hijrah. Dan yang kelima, jihad fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan dia ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang yang pantas memperoleh rahmat dan ridho Allah. Ini kabar gembira bagi para sahabat yang tidak mengikuti konflik senjata antara Abdullah bin Jahsh dengan pasukan, dengan kafilah Quraisy. Walaupun mereka saat itu tidak mengikuti, tapi kalau nanti ada lagi jihad di jalan Allah, dia ikut, maka orang yang demikian ini adalah orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan sudah tentu melakukan 3 hal, iman, hijrah, dan jihad. Ayat ini berlaku secara umum juga untuk kita semuanya. Jadi apabila kita beriman, kemudian kita ini berhijrah, dan kita berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, tidak mesti harus perang. Kita pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara bahasa berarti berpindah. Secara bahasa ini mempunyai beberapa arti. Saya sebutkan. Yang pertama, berpindah. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berpaling. Yang keempat, tidak mempedulikan. Yang kelima, mendiamkan. Ini arti bahasa dari hijrah. Adapun secara istilah, hijrah memiliki beberapa pengertian. Antara lain, 1, meninggalkan tempat yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Yang kedua, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-muhajiru man hajaro. Al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan. Dan tadi salah satu dari pengertian hijrah adalah meninggalkan. Saya ulang lagi, ada 5 pengertian hijrah secara bahasa. Yang pertama, berpindah. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berpaling. Yang keempat, tidak mempedulikan. Dan yang kelima, mendiamkan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menyatakan hijrah terputus itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi yang ada jihad. Nah, jihad dan termasuk yang hijrah dalam arti hakiki seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini akan terus berlangsung. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah orang yang berhijrah. Hijrah dalam aspek historis
Jadi kita bicara, ini lebih saya tekankan pada aspek historis dan juga nanti hikmahnya. Biasanya dihubungkan dengan kepindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini berarti hijrah adalah berkorban karena Allah. Yaitu memutuskan hubungan dengan yang dicintai demi tegaknya kebenaran. Dengan jalan berpindah dari kampung halaman ke kampung yang lain. Hijrah adalah sunnah para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi rata-rata mereka melakukan hijrah. Bahkan nenek moyang beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah muhajir yang paling jauh menempuh tempat hijrahnya. Orang yang berhijrah yang paling jauh menempuh perjalanan hijrah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hijrah dari Ur, ada yang mengatakan Irak, ada yang mengatakan Turki. Kemana? Ke Hebron, Palestina. Itu sudah puluhan kilometer. Dari Palestina hijrah ke Mesir. Dari Mesir kembali lagi ke Palestina, Hebron. Dari Hebron kemudian beliau hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi semua nabi, hampir semua nabi itu melaksanakan hijrah. Nabi Lut yang semasa dengan Nabi Ibrahim juga berhijrah. Nabi Musa alaihissalam juga berhijrah. Dan seterusnya. Dan hijrah ini merupakan pendahuluan bagi keberhasilan sebuah perjuangan. Jadi kalau orang ingin berhasil dalam berjuang, maka salah satu sarananya adalah hijrah. Seperti kita bangsa Indonesia. Hijrah dari penjajahan menuju pada kemerdekaan. Dan itu memerlukan pengorbanan yang amat sangat banyak dan waktu yang sangat lama. Nah, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang dulu namanya Yasrib, yang diberi nama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang diterangi dengan cahaya kenabian. Membuktikan kebenaran pernyataan ini. Yang tadi saya katakan bahwasanya hijrah adalah pendahuluan, muqaddimah atau prilat dari sebuah keberhasilan perjuangan. Secara lahiriah, hijrah ini tampak sebagai kerugian secara materi. Karena apa? Orang-orang yang berhijrah harus meninggalkan negerinya, meninggalkan semua yang dimiliki. Meninggalkan anak, ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan suami, dan seterusnya, meninggalkan keluarga. Jadi secara materi, memang mereka rugi dan kehilangan. Tetapi kehilangan ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pesatnya perkembangan Islam di Madinah. Bahkan akhirnya Makkah yang dulu merupakan tempat terusirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dapat kembali ke pangkuan beliau dan para sahabat dengan kemenangan yang gilang gemilang tanpa pertumpahan darah. Itu dengan Fathu Makkah. Inilah bukti kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. An-Nisa ayat yang ke-100. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah
niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, artinya sebelum sampai ke tempat yang dituju dia sudah meninggal, maka sungguh Allah telah menetapkan pahalanya di sisinya. Maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah di sisinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah janji Allah kepada orang-orang yang berhijrah. Memang berat para ikhwan. Dalam Islam, masa perkembangannya terkenal dua hijrah yang sangat spektakuler. Yaitu pertama hijrah ke Habasyah yang tanpa disertai oleh Rasulullah SAW. Itu harus dengan menyeberang lautan, menyeberang Laut Merah dari Tasik atau dari pesisir Yaman. Kemudian para sahabat berjalan terus menyusuri pantai. Nah, kemudian setelah dianggap aman, mereka nyebrang ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama. Diikuti oleh para sahabat. Berapa puluhan orang atau belasan. Kemudian hijrah yang kedua adalah dari Mekah ke Yasrib yang kemudian jadi Madinah. Banyak di antara para sahabat yang hijrah ke Habasyah tidak pulang ke Mekah, tapi pulangnya adalah ke Madinah, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah, banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Nah, apa yang dapat kita petik dari pelajaran hijrah Rasulullah dan para sahabat? Yang pertama adalah pentingnya perencanaan, persiapan atau planning. Hijrah ini bukan satu tindakan yang seketika, bukan. Di dalam kitab-kitab tarikh disebutkan bahwa sebelum melaksanakan hijrah, beliau telah membuat perencanaan yang sangat matang. Beliau menentukan jalan yang akan dilalui, yang berbeda dengan rute jalan yang biasa dilalui menuju ke Yasrib. Satu. Jadi beliau tidak melalui jalan yang biasa. Sudah terbayang oleh beliau nanti akan dikejar oleh orang Mekah kalau saya berkata. Kemudian beliau mempersiapkan destinasi, tempat persinggahan sementara atau sebutan persembunyian. Jadi beliau tidak langsung pergi, tetapi beliau menentukan nanti kita akan tinggal dulu sementara di Gua Thaur. Bagi yang sudah pernah haji atau sering umroh ada nih kelihatan. Hanya memang guanya sangat terjal, di bukit yang sangat terjal, rasanya sulit bagi kita untuk bisa mencapai ke sana. Itu bisa kita bayangkan bagaimana saat itu Rasulullah dari rumah beliau yang di dekat Masjidil Haram yang sekarang menjadi maktabah atau menjadi perpustakaan, dengan sembunyi-sembunyi beliau keluar dari rumahnya menuju ke Bukit Thaur itu. Dan sebelum beliau hijrah, beliau merencanakan memilih sahabat yang akan menemani beliau. Siapa itu? Abu Bakar. Dan beliau juga sudah merencanakan, kalau nanti mereka mengepung rumah beliau, dan memang betul yang terjadi, beliau sudah merencanakan siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan di tempat tidur beliau. Semua direncanakan dengan matang. Kemudian beliau memilih membayar
penunjuk jalan yang belum Islam. Namanya Abdullah bin Uraikid. Karena ini orang dalil. Bahasa Arabnya itu dalil. Gaib. Tahu betul. Beliau bayar itu. Beliau mempersiapkan keluarga Abu Bakar untuk mengirimkan makanan ketika beliau tinggal sementara di Bukit Thaur. Beliau juga telah mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Karena walaupun beliau ini dimusuhi karena sebagai nabi, tapi mereka tetap percaya tentang kejujuran beliau. Sehingga mereka tetap, orang-orang kafir itu menitipkan barang pada beliau. Nah, ketika beliau mau hijrah, dikembalikan. Tapi beliau tidak menyampaikan kalau mau hijrah. Jadi, ikhwan akhwat, hijrah mengajarkan kepada kita tentang sebuah planning. Inilah langkah manajemen pertama yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang biasanya kita kurang memperhatikan. Dalam teori manajemen dikatakan siapa yang gagal merencanakan maka berarti dia merencanakan kegagalan. Oleh karena itu mari kita tadaburi hijrah ini dengan kita membuat perencanaan yang matang terhadap apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, hijrah mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan dalam perjuangan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membeli 2 ekor unta dan menyerahkannya sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan kendaraan menuju Yathrib, beliau menolak. Tidak. Padahal Abu Bakar sudah mendesak pada beliau agar ini terima Rasul sebagai hadiah. Tidak. Dan beliau bersikeras membelinya. Beliau membeli 2 ekor unta dari uang beliau sendiri. Karena memang beliau kaya. Jadi gambaran selama ini Rasul itu miskin sebetulnya kurang tepat. Rasul itu kaya, bahkan dia katakan kaya raya itu. Tetapi memang hidupnya sederhana. Maka beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni ma'a zumarul masyakin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumaratil masakin. Au kama qala rawahu Ahmad. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Kumpulkan saya bersama kumpulan orang-orang miskin. Maksudnya bukan miskin harta, tapi miskin dalam arti sikap. Walaupun kaya, tapi tetap sederhana. Nah, jadi itu tadi. Rasul membeli unta yang akan digunakan menuju ke Yathrib. Ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai usaha besar diperlukan pengorbanan yang besar pula. Nah, kita ini kadang-kadang memakai teori ekonomi yang menurut hemat saya tidak pas. Apa? Dengan pengeluaran sedikit-sedikitnya, kemudian mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu bukan ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam, hemat kami, dan saya pernah menghadiri ujian disertasi tentang ekonomi Islam. Nah, dari sinilah saya dapatkan pelajaran. Itu teori ekonomi yang tidak benar. Menurut yang menulis disertasi itu, promovelis. Ekonomi Islam adalah mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Kalau kita ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Itu namanya ekonomi Islam. Nah, kembali pada masalah ini. Jadi pengorbanan sangat diperlukan untuk perjuangan. Nah, pengorbanan ini pula ikhwan akhwat yang dilakukan oleh seluruh sahabat yang hijrah bersama beliau. Mereka tinggalkan keluarga,
Mereka tinggalkan suami. Ummi Salamah itu tinggalkan suami, beliau hijrah sendiri walaupun nanti suaminya menyusul. Berjalan kaki 500 km. Berjalan kaki. Dengan kondisi jalan yang kalau kita masih bisa lihat, sampai sekarang masih bisa lihat. Ketika kita mengadakan perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan naik bus, samping kiri kurang semacam, kanan kiri semacam itulah. Panas terik. Kemudian jalan yang berbatu-batu tajam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang sedang hamil dalam kondisi hijrah. Dan seterusnya. Mereka tinggalkan tanah kelahirannya. Rasul sendiri merasa sangat sedih meninggalkan kota Mekah. Bahkan ketika beliau akan hijrah, beliau kemudian membalik sebentar. Kurang lebih beliau mengatakan ini, Mekah, seandainya mereka tidak mengusirku, saya akan tetap bersama-sama kamu. Saya masih tetap di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kota Mekah maksudnya. Para sahabat begitu juga. Mereka korbankan harta yang mereka sangat cintai untuk demi hijrah. Rumah mereka tinggalkan. Bayangkan para ikhwan semua. Penghidupan mereka tinggalkan. Mereka menuju tempat yang seakan-akan belum tahu apa yang terjadi nanti di sana. Tapi inilah panggilan hijrah. Termasuk yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah seorang sahabat yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau itu pemuda yang kaya raya. Pemuda kaya raya, pedagang. Ketika dia hijrah, dihalang-halang. Mereka mengancam, kalau kamu hijrah dengan membawa dengan bawa hartamu, maka kamu tidak boleh melakukannya. Tapi kamu boleh berhijrah apabila hartamu kamu tinggalkan. Betul. Akhirnya seluruh hartanya ditinggalkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau berangkat ke Mekah hanya dengan apa yang pakaian ada di badannya. Datanglah beliau di Mekah ke Madinah, sampai ke Madinah. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Para ulama tafsir sepakat ini latar belakangnya adalah pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tapi sudah tentu berlakunya untuk umum. Karena berlakuan sebuah dalil itulah bi khusus sabab, tapi bi umulil lafzi, secara umum. Siapa saja yang mengorbankan dirinya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Kalau memang yang dicari adalah ridho Allah. Yang ketiga, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membangun masjid. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba. Kuba ini destinasi beliau sebelum masuk ke Madinah. Jadi sebelum keluar dari Mekah, beliau bersembunyi di Gua Thaur. Nah, sebelum masuk Yathrib, beliau tinggal dulu di Kuba. Kuba ini kurang lebih 5 km dari Madinah. Dan itu sering juga dijadikan sebagai tempat untuk sholat sunnah bagi jamaah haji dan umroh. Kalau Rasulullah SAW tentu sering berjalan kaki. Tapi juga kadang-kadang naik unta. Nah, beliau sebelum masuk ke Mekah, Madinah maksud kami, tinggal dulu di Kuba. Di Kuba inilah beliau membangun masjid. Yang Allah menggambarkan bagaimana masjid
yang pertama kali dibangun dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Haqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna iyyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini asbab nuzulnya memang beda ya. Nanti ada hubungan dengan Masjid Diror. Ini mungkin satu saat kita bahas sendiri. Masjid yang dibangun untuk menghancurkan umat Islam, yang dibangun oleh orang munafik. Mereka kemudian setelah jadi, Rasul diminta untuk sholat di tempat itu. Hampir saja Rasul tak mau karena memang tidak diberitahu sebelumnya. Allah yang memberikan tuntunan. Jangan kamu berdiri di Masjid Diror itu. Karena apa? Yang benar adalah masjid yang dibangun pertama dengan takwa. Apa masjid itu? Masjid Quba. Nah ini. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bukan Masjid Quba, tapi Masjid Nabawi. Terlepas dari tentang masjid itu. Tetapi yang jelas, yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Di Quba beliau bangun masjid dan kemudian melaksanakan Jumat pertama di situ. Nanti ketika sampai di Madinah pun beliau membangun masjid juga. Jadi inilah yang beliau lakukan pertama. Bukan membangun rumah, bukan membangun istana seperti para raja. Bukan, tapi membangun masjid. Nah, di Madinah beliau membeli tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Yang asalnya tempat jemuran buah kurma. Kemudian beliau beli dan akhirnya beliau bangun Masjid Nabawi yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Itulah yang beliau lakukan yang ketiga, yaitu dengan membangun masjid setelah beliau sampai di Madinah. Selanjutnya akan kita sampaikan setelah jeda berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut.
ikhwan akhwat, alhamdulillah kita tadi sudah mencoba mentadaburi perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Pelajaran yang dapat kita ambil. Saya ulang lagi, yang pertama adalah pentingnya persiapan. Yang kedua, pentingnya pengorbanan dalam sebuah perjuangan. Yang ketiga, membangun masjid. Nah, yang keempat, membangun sufah. Sufah ini adalah lembaga pendidikan pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatnya di Masjid An-Nabawi. Sekarang tempat ini masih ada. Itu dekat rumah beliau. Ada, kalau para ikhwan masuk ke Masjid An-Nabawi, ada tempat yang agak tinggi, ditulis Hadi Sufati Rasulillah. Nah, sufah ini untuk apa? Sufah adalah sebagai tempat pendidikan. Jadi Rasulullah SAW setelah membangun masjid, beliau mendirikan tempat pendidikan untuk para sahabat, terutama yang miskin dan tidak punya rumah tidak punya rumah di Medina. Maka beliau bangun sufah. Sufah itu arti aslinya adalah beranda. Memang itu ada di beranda masjid Medina dulu. Nah, sahabat-sahabat yang miskin, yang mereka tidak punya rumah di Medina, beliau tampung di tempat khusus, itulah yang namanya sufah. Disitulah beliau didik para sahabat. Terutama sekali tadi sahabat yang miskin. Jadi beliau memperhatikan betul pendidikan. Terutama sekali memang yang tidak memiliki biaya. Karena memang ya pendidikan yang baik biasanya memerlukan biaya tinggi. Maka beliau sediakan tempat sufah. Beliau tanggung makan dan minum mereka. Beliau ajar sendiri para sahabat. Di sinilah beliau mengajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh beliau sendiri dan dibantu oleh para sahabat yang lain yang punya pengetahuan sudah tentu saja. Keberadaan sufah inilah yang beberapa kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, jika kamu infakkan apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Siapa maksudnya? Ahlus sufah. Yang mereka memang tidak dapat bekerja, tidak ada waktu untuk bekerja karena mereka dipersiapkan oleh Rasulullah untuk berjihad. Nah, ini yang harus diperhatikan apabila kita ingin berinfak. Sehingga karena terhalang dari jihad, mereka ahlus sufah itu tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang lain yang tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad SAW mengenal mereka dan ciri-cirinya. Karena memang beliau didik sendiri. Tahu person yang jumlahnya ratusan. Ada yang mengatakan sampai 300, 600 para sahabat. Dengan amirnya yang mengamiri orang-orang sufah itu adalah Abi Hurairah. Rasul tahu. Mereka itu punya satu sikap
tidak mau meminta-minta secara paksa pada orang lain. Menjaga diri muru'ah, walaupun kekurangan. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi itu yang keempat, yaitu memperhatikan pendidikan dan biaya pendidikan. Yang kelima, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kita semuanya tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW hijrah, ada 2 komunitas di Madinah. Dulunya hanya 2 komunitas itu, komunitas satu saja, yaitu orang-orang Ansor yang kemudian dinamakan orang Ansor, terdiri dari Aus dan Khazraj. Ketika Rasul hijrah, komunitas bertambah. 2 orang-orang Ansor sebagai pembantu yang menolong. Mereka adalah menolong orang-orang yang hijrah, yang dari Mekah. Nah, orang-orang Ansor inilah yang merupakan penduduk asli dari Madinah. Mereka membantu dengan tanpa pamrih kepada orang-orang yang hijrah. Maka disebut mereka Ansor. Nah, tidak lama setelah beliau sampai di Madinah, beliau mengumpulkan mereka semuanya di rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu beliau yang melayani beliau 10 tahun lebih. Mereka berkumpul sebanyak 90 orang. Separuhnya dari orang muhajirin, separuhnya orang Ansor. Kemudian beliau bersabda, demikian yang dinukil oleh Sirah Ibnu Hisham, ta'ahau fillah akhwaini. Bersaudaralah di jalan Allah dua-dua. Nah, beliau tunjuk kamu dengan ini, kamu dengan ini. Sehingga persaudaraan mereka betul-betul menjadi kuat. Nah, menjaga ukhuwah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ukhuwah ini, kehidupan umat Islam menjadi kuat. Dalam satu kehidupan yang namanya kehidupan berjamaah. Maka dari itu ayat yang menjelaskan tentang al-jamaah ini dihubungkan dengan persaudaraan. Kita bisa lihat pada ayat yang 103 dari surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini menggambarkan bagaimana persaudaraan orang Aus dan Khazraj, persaudaraan orang Ansor yang hampir saja rusak karena provokasi dari orang-orang Yahudi. Allah ingatkan ayat ini. Jangan sampai kalian berpecah belah. Pegangi tali Allah seraya berjamaah. Dan seterusnya. Jadi itulah yang kelima yang beliau lakukan setelah sampai di Madinah, yaitu mempersaudarakan penduduk asli Madinah yang kemudian disebut dengan Ansor dan orang-orang yang datang dari Mekah yang disebut dengan Muhajirin dalam satu komunitas yang sangat kuat yang disebut dengan Al-Jamaah. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah membuat wathiqah atau sahifah dengan orang non-muslim. Ibnu Hisham dalam tarikhnya meriwayatkan bahwa tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, seluruh orang Arab penduduk Madinah memeluk Islam. Kecuali beberapa orang dari kabilah Aus. Masih ada yang tidak mau Islam, bahkan mereka menjadi munafik. Nah, selanjutnya agar stabilitas masyarakat Madinah itu dapat terwujud, Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian atau piagam
yang terkenal dalam tanda adalah Wathiqah al-Madinah. Sahifah al-Madinah. Apa isinya? Yaitu perjanjian antara orang Yahudi dengan orang Arab. Agar mereka terjamin kehidupan beragamanya. Jadi Islam menghargai orang-orang yang beragama lain. Bukan memusuhi, bukan. Karena mereka adalah saran objek dakwah. Kalau dimusuhi, bagaimana mungkin mereka akan bisa masuk Islam? Nah, kenapa terjadi permusuhan? Karena mereka memusuhi umat Islam. Jadi, wathiqah tadi, piagam tadi, memang intinya adalah perjanjian antara orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka dengan umat Islam. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama. Seluruh penduduk Madinah, apapun agama dan kepercayaannya, berkewajiban mempertahankan kota Madinah dari serangan luar. Jadi bisa kita bayangkan penduduk Madinah memang heterogen. Orang-orang Arab yang beragama Islam yang terdiri dari Ansor dan Muhajirin. Yang Muhajirin terdiri dari Aus dan Khazraj. Kemudian orang-orang Arab penduduk Madinah yang belum beragama Islam dan kemudian orang Yahudi. Jadi 3 kelompok ini yang hidup di Madinah, mereka disatukan oleh wathiqah, oleh piagam dengan piagam Madinah. Dalam piagam ini, kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikh, ditegaskan secara gamblang mengenai kebebasan mereka dalam memilih agama. Kebebasan mereka dalam hak kepemilikan harta benda. Serta syarat-syarat lain yang mengikat dengan tidak merugikan semua pihak yang masuk dalam piagam tadi. Jadi tidak boleh umat Islam merugikan orang Yahudi. Nggak boleh. Merugikan orang non-Muslim. Tidak. Itu di dalam piagam tadi. Di hadapan hukum mereka mempunyai kedudukan yang sama. Orang Islam, orang Yahudi, orang non-Muslim dari orang-orang Arab sama di hadapan hukum. Tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan. Hukum harus ditegakkan siapapun yang melanggar. Jadi tidak tebang pilih istilah sekarang. Tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya ini masyarakat memang masyarakat yang sudah maju. Maka sering masyarakat yang diwujudkan oleh Rasul disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat yang berkemajuan. Masyarakat yang punya peradaban. Karena apa? Memang oleh Rasulullah dibangun sedemikian rupa. Masyarakat yang berperadaban, masyarakat Madinah ini adalah masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan masjid, dengan pendidikan, persaudaraan antar umat Islam, dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, ikhwan akhwat semuanya, yang dapat kita ambil dari hikmah hijrah ini adalah apabila kita menginginkan terwujudnya masyarakat yang beradab, masyarakat yang maju, mari kita implementasikan hikmah hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cermat dalam perencanaan. Mari kita berkorban untuk keberhasilan perjuangan. Mari kita selalu dekat dengan masjid. Mari kita utamakan pendidikan. Mari kita perkuat, kita jaga ukhuwah antar umat Islam.
Dan mari kita hargai saudara-saudara kita yang belum beragama Islam. Jangan sampai persaudaraan kita ini rusak hanya karena masalah-masalah politik, masalah mazhab, masalah suku, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hikmah hijrah yang 6 tadi dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Muslim, umat Islam akan menjadi masyarakat atau orang Islam yang benar-benar berperadaban dan berkemajuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairal jaza atas semua perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Akhirnya mari kita tutup pertemuan kita ini dengan baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.